Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sahabat NLP Smart Indonesia semua dalam kondisi yang sehat, berbahagia, sukses, lancar aktivitas, yang punya hutang banyak segera dilunasi. Insya Allah semoga cepat lunas, amin, amin. Kita berikhtiar terus untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawab kita. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia. Pada suatu ketika, pada zaman dahulu ada seseorang yang datang ke sebuah pasar kuda, karena zaman dulu kendaraan yang paling banyak dipakai adalah kuda tunggangan. Baik untuk narik kereta ataupun kuda yang langsung ditunggangi oleh pemiliknya. Sampai dengan di salah seorang pedagang kuda, ada kuda yang luar biasa bagusnya. Kuda ini bernilai sampai dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ditawarkan kuda ini sekitar 200 juta. Lalu si calon pembeli tadi melihat bahwa kuda itu memang kuda yang sehat, kuda yang luar biasa, kuda yang sangat baik, dilengkapi dengan pelana yang sangat bagus sekali, sehingga sangat siap untuk segera bisa dipakai ketika dia akan berkendara ke daerah yang lainnya. Ya, sekitar 200 jutaan kalau harga sekarang ini. Ya, senilai hampir mendekati mobil Innovator di atasnya Avanza. Sahabat NLP Smart Indonesia. Si pedagang kuda tadi, karena dia juga tahu sekali kualitasnya bahwa kuda yang dia akan jual, yang dia pasarkan sebenarnya tidak ingin dijual karena harganya memang harga yang sangat bagus. Kecuali yang membeli pejabat yang tinggi, orang yang sangat kaya, saudagar yang sangat kaya, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat, keuntungan yang besar dari kuda yang dijualnya. Namun si calon pembeli ini, seorang saudagar yang ingin sekali membeli kuda ini, dia bersikeras akan membeli kuda berapapun harganya. Ketika ditawarkan harga 250 juta kalau dinilai dengan sekarang ini, dia pun tidak banyak menolak. Tapi dia masih mengajukan permintaan apabila harga bisa ditawar atau diturunkan. Wah, baiknya ini harga dikurangi lah. Jangan cuma harga mati, ayo dikurangi berapa gitu yang pas. Biar kita deal, biar kita jadi, kata si calon pembeli. Wah, enggak bisa Pak. Ini harga sudah sangat tinggi, sangat mahal, kuda ini bagus sekali. Harga ini sudah bukan harga mahal lagi. 250 juta ini harga yang pas untuk ekor kuda ini. Untuk satu ekor kuda ini kuda yang bagus sekali, Pak. Si saudagar tadi akhirnya dia pun mengalah. Beberapa waktu mengajukan penurunan harga tetapi tidak diberikan. Karena memang kuda ini bagus sekali sesuai dengan seleranya. Apa yang terjadi berikutnya? Akhirnya deal. Terjadi beli, akad jual beli sah dilakukan, kuda dibayar, dibawa pulang oleh saudagar, dibawa pulang ke rumahnya. Sampai dengan rumahnya, anak buah saudagar ini mereka pada berdecak kagum betapa pintarnya, lihainya si saudagar ini, bosnya atau tuannya ini memilih kuda yang begitu bagus untuk dipelihara di rumahnya sebagai tunggangannya, sebagai salah satu kuda kesayangan yang akan banyak membantu ketika saudagar ini berjalan bepergian antar pasar untuk dia berikhtiar. Lalu anak buahnya disuruh sama saudagar tadi untuk memandikan kudanya, menyiapkan, membersihkan dengan kandang yang bagus, dengan makanan yang bagus dan lain-lainnya. Kuda dituntun oleh anak buahnya ke kandang yang paling istimewa di rumah sang saudagar. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika anak buahnya melepaskan seluruh pelana kuda, melepaskan tali dan semuanya yang melekat pada kuda untuk dimandikan, supaya kudanya menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan lebih bagus lagi ketika dilihat, si pelayan tadi, pembantu saudagar tadi, menemukan satu kantung perhiasan di balik pelana kuda itu. Lalu dia segera teriak kepada saudagar, dia sampaikan bahwa dalam pelana itu ada perhiasan-perhiasan yang lumayan banyak, berada di bawah pelana dalam satu kantung kecil yang ada di bawahnya. Bos, juragan, ini ada kantong perhiasan di kuda ini, bos, di bawah pelana, bos. Wah, luar biasa, ini udah beli kuda, dapat hadiah, dapat bonus lagi nih. Wah, perhiasannya ini permata, batu permata yang luar biasa ini, bos. Oh, yang benar, bos, ini di bawah pelana tadi. Oke, coba kasih ke saya. Akhirnya kantung perhiasan itu diberikan kepada sang saudagar.
Dilihatnya kantong itu, dibuka satu persatu, dilihat itu permata yang bagus sekali di dalam kantong yang ada di bawah pelana kuda. Lalu si saudagar bicara kepada si pelayannya, kepada anak buahnya. Besok pagi antarkan saya ke pasar yang tadi siang saya membeli kuda ini. Saya akan ketemu dengan penjual kuda ini. Untuk apa, Bos? Saya akan kembalikan permata ini karena ini adalah haknya dari pedagang kuda. Saya beli kuda dan sudah saya bayar dari sejumlah kuda yang harus saya bayar, uangnya pun sudah saya serahkan, dan ini ada barang beliau, barang pedagang ini yang terbawa ke kita, kita harus kembalikan. Wah, rugi, Bos. Ini harganya luar biasa, ini harganya bisa berapa miliar ini perhiasan. Tetapi itu bukan hak kita, itu bukan milik kita. Wah, Bos, ini bodoh sekali. Udah beli kuda dikasih bonus, kok kenapa harus dikembalikan, Bos? Ini hadiah, Bos, ini bonus. Salah. Ini adalah barang punya penjual kuda dan besok pagi harus dikembalikan. Akhirnya kuda selesai dibersihkan, dimandikan, kuda itu dimasukkan ke kandang, diberikan makan yang baik-baik, dan pada malam hari mereka semuanya beristirahat. Pagi-pagi buta, saudagar tadi sudah siap untuk kembali ke pasar yang dia beli kuda. Dia mengajak anak buahnya untuk membawa kusir keretanya, dia menuju ke pasar dan sampailah dia di pasar yang dituju. Dalam beberapa saat perjalanan dan dia ketemu dengan pedagang kuda yang sebelumnya sudah menjual kuda kepadanya. Wah, Pak saudagar lagi. Wah, mau beli kuda lagi, Pak saudagar. Bukan, sahabatku, aku bukan membeli kuda lagi. Tapi pagi ini, aku harus datang ke tempatmu, aku harus menemuimu karena ada barangmu yang kebawa dari kuda kemarin yang saya beli. Dan ini harus saya kembalikan ke Anda, sahabatku. Wah, barang apa, saudagar? Ini kantung perhiasan. Di dalamnya ada permata dan ini adalah milik Anda. Karena ini di bawah pelana kuda yang Anda jual kemarin kepada saya. Sekarang terimalah ini bahwa saya sudah mengembalikan hak Anda sebagai pemilikan Anda dan ini saya kembalikan. Kuda sudah saya beli, kuda sudah saya rawat dengan baik dan ini hak milik Anda saya kembalikan kepada Anda. Wah, Pak saudagar, terima kasih sekali. Saya lupa kalau saya naruh perhiasan itu di bawah pelana kuda. Karena seharusnya perhiasan itu sudah saya antar kepada orang tua saya. Pak saudagar, terima kasih sekali. Dan sekarang Pak saudagar, ambillah sebagian dari permata ini. Karena sebagian ini sudah menjadi nilai dari kejujuran Pak saudagar. Saya berikan upah, ambillah seberapa permata yang diinginkan oleh Pak saudagar. Maaf sahabatku, saya datang kepadamu membeli seekor kuda. Harga sudah disepakati dan deal sudah saya bayarkan. Artinya akad jual beli kita sudah terpenuhi semuanya. Ini ada barang Anda yang terbawa di kuda, saya kembalikan kepada Anda. Karena ini adalah hak sepenuhnya hak Anda. Wah, Pak saudagar, kenapa? Ambillah barang sebutir atau 2 butir permata ini, saya ikhlas sekali. Ikhlas lillahi ta'ala, saya berikan kepada Anda karena Anda sudah menjadi sangat jujur. Bagaimana nasib saya kalau seandainya ini yang membeli kuda orang lain yang tidak jujur? Saya kehilangan bukan hanya permata ini tentunya, saya bisa kehilangan, saya bisa dimarahi oleh orang tua, bahkan dilaknat oleh orang tua saya. Sudah Bapak, sahabatku, engkau adalah pedagang kuda dan engkau telah menjalankan bagaimana berdagang dengan baik. Dan sekarang permata ini biarlah menjadi milik. Bagaimana mungkin Pak saudagar? Ini permata sangat mahal, apakah kurang besar nilai yang aku berikan upah untuk kepada mengembalikan permata ini? Oh tidak, karena saya sudah memiliki apa yang lebih besar harganya dan nilainya dari permata itu. Dengan saya mengembalikan permata ini kepada Anda. Apa itu? Saya sudah mempertahankan kejujuran dan integritas saya, kehormatan saya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan saya mengembalikan permata ini, nilai kehormatan saya, kejujuran saya, di integritas saya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah lebih tinggi dari permata ini. Permata ini yang bernilai miliaran dolar, permata ini yang bernilai sangat besar, tapi saya mengalahkan nafsu saya mengalahkan untuk memiliki harta ini. Padahal kalau saya hendak memilikinya, bukankah engkau sahabatku tidak tahu kalau saya yang menemukannya di bawah pelana kuda? Saya yakin Anda tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, sehingga saya tidak akan mempertaruhkan kejujuran saya
integritas saya hanya karena permata Anda yang bukan hak saya. Masya Allah, ya Rabb, subhanallah, betapa engkau begitu jujur, saudagar. Aku hanya bisa berdoa kepada engkau, ya saudagar, semoga engkau memiliki aktivitas bisnis yang jauh lebih dan lain-lain. Doanya luar biasa. Sahabat NLP Smart Indonesia, kadang-kadang bisa saja kita ini tergoda dengan sesuatu yang bukan dari hak kita, bukan menjadi milik kita, bahkan itu bisa jadi merupakan sesuatu yang merebut dari hak orang lain. Baik itu dalam bisnis, dalam hubungan sosial, organisasi, dimanapun. Kadang kita ini bisa jadi masih tergoda dengan bagaimana berusaha untuk menjadi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling depan, yang paling utama, tetapi kadang-kadang mengorbankan hak dari beberapa orang lain. Contoh riwayat dari seorang saudagar yang tadi membeli kuda, itu merupakan contoh yang tentu menjadi ibroh yang sangat baik untuk kita. Luar biasa. Ada hal yang paling mahal yang dia pertaruhkan, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, yaitu sebuah nilai besar, integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kehormatan dia sebagai umat. Kehormatan dia sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, kekuatan, kesempurnaan sebagai khalifah di bumi ini. Dan dia mempertaruhkan itu, kalau dengan permata, maka dia akan dilemparkan oleh Allah ke tempat yang paling laknat. Sehingga Allah tidak mengampuninya misalnya, tetapi dia tetap mempertahankan kehormatan dia, kejujuran dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak silap akan dunia. Dia tidak silap akan sesuatu nafs-nafs yang ada di dunia yang begitu besar, menggoda pada saat itu. Dan apabila itu orang biasa, tentu saja sudah akan begitu mudahnya tergoda. Banyak di antara kita, di sekeliling kita, yang tergoda hanya dengan uang yang maaf puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan hanya sekedar jutaan. Tapi mereka tergoda dengan begitu kuat, menghancurkan kehormatan dirinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi insan-insan yang baik dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berhubungan sosial dengan siapapun, senantiasa kita menjaga kehormatan diri kita, integritas diri kita, karena kita menjaganya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita inspirasi ini inspirasi untuk kita semua, dan kita selalu sukses, sehat, bahagia, dan menjadi orang yang sukses, mulia, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.